Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Setelah seri 14 manfaat dan penerapan yang sangat bagi industri, sekarang saya ingin mengajak ibu, bapak, dan saudara-saudaraku sekalian untuk membahas bagaimana manfaat dan menerapkannya pada lembaga pendidikan, terutama pariwisata. ASEAN MRA Tourism Profesional dan toolbox-nya memang luar biasa, membantu meningkatkan kualitas pendidikan pariwisata kita. Sekali lagi, kita apresiasi terhadap Pak Putu Laksaguna yang memimpin pengembangan toolbox ASEAN ini. Sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan untuk subscribe, like, and share agar ibu, bapak, dan saudara terinfo progres pengembangan penerapan MRA dan toolbox-nya ini. Baik, sebelum kita membahas manfaat dan penerapan ASEAN MRA beserta toolbox-nya, mari kita lihat komponen-komponen esensial ASEAN MRATP ini bagi pendidikan. Yakni yang pertama adalah ASEAN MRATP sendiri. Ini disepakati untuk memungkinkan mobilitas pekerjaan bagi lulusan tenaga pariwisata terampil di setiap negara anggota dan untuk mengakui keterampilan dan kualifikasi para profesional pariwisata yang bekerja dari berbagai negara ASEAN. Kemudian yang kedua adalah ACC/STP. Ini merupakan standar kompetensi turisme profesional berbasis industri yang disepakati sebagai alat harmonisasi ASEAN. Kemudian CATC, Common ASEAN Tourism Curriculum, ini dikembangkan sebagai mekanisme penting untuk memfasilitasi kolaborasi pariwisata antar pemerintah di antara anggota ASEAN. Kemudian berikutnya yang keempat adalah Handbook MRATP. Ini sebagai referensi penting untuk mendefinisikan lebih lanjut kebijakan utama, mekanisme, dan pedoman implementasi untuk MRATP itu sendiri. Kemudian toolboxes ini berisi sumber daya atau manual yang akan langsung digunakan oleh lembaga pendidikan pariwisata di anggota ASEAN dalam proses pembelajaran sesuai ACC/STP. Di sana terdiri dari TG, TM, dan AM. Jadi ada trainer guide, training manual, dan juga asesor manual. Berikutnya adalah RQFSRS and its occupation map. Ini merupakan Regional Qualification Framework and Skill Recognition System dilengkapi dengan kemungkinan jabatan atau okupasi pada Handbook ASEAN MRATP. Ini adalah komponen esensial penting ASEAN MRA bagi pendidikan pariwisata kita. Nah, selanjutnya kita dapat identifikasi bahwa manfaat ASEAN MRATP ini dan toolbox-nya bagi pendidikan adalah yang pertama adalah meningkatkan validitas dan rekognisi dalam beberapa aspek esensial pengembangan pendidikan, yakni kita lihat pada gambar. Ya, yang pertama adalah dalam pengembangan kurikulum. Ini sangat membantu. Kemudian pengembangan desain pembelajaran. Yang ketiga pengembangan RPS atau rencana pembelajaran semester. Kemudian pengembangan workshop, laboratorium atau laboratorium praktek. Kemudian yang kelima adalah pengembangan rekognisi sertifikasi. Kita akan bahas satu persatu bagaimana manfaat dan penerapan dari komponen-komponen toolbox tadi dan juga MRA dengan pengembangan komponen-komponen pengembangan pendidikan pariwisata. Baik, mari kita lihat bagaimana manfaat dan penerapan ASEAN MRATP dalam pengembangan kurikulum. Pertama, pada pengembangan visi, misi, dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Di sini MRATP memberikan gambaran visi dan misi pembangunan kompetensi dan mobilitas pekerjaan bagi lulusan atau tenaga kerja pariwisata terampil di setiap negara anggota untuk mengakui keterampilan dan kualifikasi
para profesional pariwisata yang bekerja dari berbagai negara ASEAN. Kemudian CATC ini juga memberikan gambaran tujuan pengembangan kurikulum yang mempunyai jalur rekognisi ASEAN. Kedua, pada identifikasi profil lulusan dalam pengembangan kurikulum. Di sini peta okupasi dalam handbook ini memberikan informasi tentang kemungkinan okupasi dalam kerangka kualifikasi ASEAN, sehingga kita mudah membuat profil lulusan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai sumber daya lembaga. Kemudian yang ketiga, identifikasi capaian pembelajaran atau CP. Di sini peta okupasi atau kemungkinan jabatan akan membantu mengembangkan CP Prodi yang diperkaya dengan ABCD, yaitu Audience, Behavior, Condition, and Degree. Kemudian ACC-STP, Standar Kompetensi ASEAN ini, membantu dalam mengembangkan CP, mata kuliah, yang diperkaya juga dengan ABCD. Keempat, pada pengembangan struktur kurikulum program studi. Di sini area fungsi pada peta okupasi atau kemungkinan jabatan pada ASEAN MRA membantu dalam mengembangkan mata kuliah institusional dari common kompetensi dari ACC-STP, kemudian mengenai spesialisasi wajib, ini bisa didapatkan dari core kompetensi dalam ACC-STP, dan kemudian spesialisasi pilihan pada struktur dapat didukung dari elektif kompetensi. Nah, begitu lengkapnya informasi untuk membangun validitas dan rekognisi kurikulum ini yang kita bisa dapatkan dalam ASEAN MRATP beserta komponen-komponennya. Nah, berikut adalah kemungkinan jabatan dalam handbook MR ASEAN yang dapat digambarkan seperti peta ini. Dalam kolom terdiri atas level kualifikasi, area fungsi disiplin atau area usaha pariwisata, dan setiap sel berisi potensi okupasi-okupasi berbagai profil lulusan. Ini yang bisa kita gunakan di dalam mengembangkan profil lulusan. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana manfaat dan penerapan ASEAN MRATP dalam pengembangan desain pembelajaran atau desain instruksional. Di sini kita lihat desain pembelajaran dalam pedoman kurikulum merdeka yang berbasis pada model Dick and Carey yang mengkombinasikan dengan ADDIE. Hampir pada seluruh komponen model desain pembelajaran ini, ASEAN MRATP beserta komponennya dapat berkontribusi mulai dari pengembangan tujuan instruksional hingga langkah keempat rumusan kinerja atau tujuan instruksional khusus pada handbook ASEAN MRATP, RKFS, dan ACC-STP. Ini memberikan kontribusi besar. Kemudian pada langkah kelima, pengembangan perangkat asesmen, ini didukung juga oleh toolbox ASEAN, MR, terutama EM, asesor manual, beserta PAAP atau Plan Assessment Activity and Process. Kemudian langkah 7, materi dan modul pembelajaran ini disupport oleh toolbox TG dan TM, Trainer Guide dan Training Manual, serta ACC-STP yang dikembangkan menjadi SOP dan workbook. Dan pada langkah 9 dan 11, evaluasi formatif dan sumatif ini didukung oleh toolbox dengan kode AM. Maka lengkaplah dukungan dan harmonisasi yang bisa kita terapkan langsung antara sistem desain pembelajaran dalam kurikulum merdeka dengan ASEAN MRA Tourism Professional ini. Selanjutnya pada manfaat dan penerapan ASEAN MRATP dalam pengembangan RPS, rencana pembelajaran semester. Mari kita lihat komponen RPS dan dukungan yang dapat didapat dari ASEAN MRE dan komponennya. Yang pertama, capaian pembelajaran. Ini CP Prodi, dalam belajar Prodi, dapat didukung langsung dengan RKFS-RS. Dan CPMK dapat didukung langsung dengan okupasi dan ACC-STP yang ada pada handbook ASEAN MRA.
Kemudian pada struktur deskripsi singkat mata kuliah, ini didukung dengan CATC atau Common ASEAN Tourism Curriculum. Kemudian pada bahan kajian atau materi pelajaran, ini didapat dukungan dari ACSSTP dan toolbox-nya. Kemudian referensi, ini dapat didukung langsung dengan ASEAN MRTP, ACCTP beserta toolbox-nya. Kemudian pada prasyarat di dalam kurikulum RPS ini didukung dari informasi CATC dan juga RQFS RSS. Sedangkan metode dan sumber belajar ini luar biasa didukung oleh toolbox. Toolbox ini lengkap mulai dari penjelasan, buku penjelasan sampai kepada PowerPoint untuk presentasi hingga perangkat asesmennya. Kemudian pengalaman belajar ini didukung oleh RQFSRS dan asisten serta toolboxes yang juga lengkap bagaimana menerapkan ini pengalaman belajar ini melalui standar kompetensi, kualifikasi maupun toolboxnya. Dan yang terakhir, asesmen ini langsung juga didukung oleh toolbox dengan kode AM, asesor manual. Berikutnya adalah manfaat dan penerapan ASEAN MRTP dalam mengembangkan workshop laboratorium atau tempat uji kompetensi. Nah, pada pengembangan infrastruktur yang memfasilitasi pengalaman belajar, ASEAN MRTP ini memberikan acuan sangat jelas, mulai dari persyaratan jaminan mutu workshop atau laboratorium, sarana prasarana, SOP dan workbook berdasarkan ACCTP sehingga dapat memastikan pembelajar mendapatkan pengalaman belajar praktek sesuai dengan standar kompetensi dan workbook akan menjadi bukti berkualitas atau quality evidence pada saat mereka untuk menuju rekognisi. Selanjutnya adalah bagaimana ASEAN MRTP dalam pengembangan rekognisi lulusan, sertifikasi kompetensi hingga registrasi. Dalam pengembangan sistem untuk mendapatkan rekognisi, ini rekognisi baik itu mikro kredensial maupun makro kredensial membutuhkan yang pertama adalah standar kompetensi. Di sini langsung kita mendapatkan dukungan atau referensi dari ACCSTP. Yang kedua, kebutuhan skema sertifikasi. Dalam ini didukung oleh Handbook ASEAN MRE, RQFS, dan juga Occupation Map. Kemudian yang ketiga, perangkat asesmen ini juga sudah ada atau didukung oleh Toolbox ASEAN dengan kode EM. Yang keempat, asesor, kebutuhan asesor. Ini juga didukung dengan Toolbox Asesor dan Master Asesor. Serta yang kelima, kelembagaan sertifikasi. Yang ini dilengkapi dalam sistem MRA, dilengkapi dengan kelembagaan TPCD, Tourism Professional Certification Board. Di Indonesia, ini diperankan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Berikut adalah peta 52 kualifikasi sebagai pedoman dalam pengembangan skema sertifikasi. Kita lihat di sini lengkap ada 52 dalam berbagai area fungsi dan juga kualifikasi. Baik, so what's next to do tomorrow? Baik, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan langkahnya. Yang pertama, buat komitmen manajemen lembaga pendidikan Anda untuk menerapkan standar kompetensi ASEAN dan lakukan self-declaration. Kemudian mengembangkan kurikulum sesuai dengan ASEAN MRATP. Yang ketiga, mengembangkan desain pembelajaran sesuai dengan ASEAN MRATP. Kemudian mengembangkan RPS sesuai dengan ASEAN MRATP. Kemudian mengembangkan workshop, laboratorium atau TUK sesuai dengan persyaratan ACCTP, yakni mengembangkan SOP sesuai dengan ACCTP pada seluruh workshop, lab, dan TUK. Kemudian mengembangkan workbook, record sesuai SOP, dan juga
ACCSTP pada seluruh kualifikasi yang sesuai profil lulusan. Yang keenam, mengembangkan LSP pihak pertama untuk rekognisi lulusan, sertifikasi kompetensi, dan juga registrasi ASEAN. Baik, Ibu, Bapak, dan saudaraku sekalian, itu tadi bahasan secara umum bagaimana manfaat dan penerapan ASEAN MRATP dan Toolbox pada pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan pariwisata yang dapat berharmonisasi dan rekognisi dengan ASEAN MRTP. Penerapan atau kita bahasan detail setiap komponen dapat kita bahas dan demonstrasikan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.